Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eustaria dengan saya sendiri Randy Pratama. Saya Dimitri Rahmadani, saya Siti Martia. Selamat menyaksikan. Apa itu estuaria? Nah, jadi teman-teman, estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir muara sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga dapat memungkinkan terjadinya proses pencampuran antara air laut dengan air tawar. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar di atas di mana pertemuan antara air laut dan air tawar. Karakteristik estuaria. Pertama, memiliki gradien salinitas baik secara vertikal maupun horizontal. Gradien ini merupakan hasil interaksi antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Secara horizontal, estuaria memiliki zona-zona dengan tingkat salinitas yang berbeda, dimulai dari daerah pesisir yang lebih dekat dengan muara sungai hingga ke daerah laut. Secara vertikal, gradien salinitas dipengaruhi oleh pasang surut dan aliran sungai, menciptakan variasi musiman dan kondisi mikrohabitat yang beragam. Kehadiran gradien salinitas ini memengaruhi distribusi organisme dalam estuaria, dengan spesies-spesies yang memiliki toleransi salinitas yang berbeda mendominasi berbagai zona. Pemahaman terhadap kompleksitas gradien salinitas di estuaria menjadi kunci dalam pelestarian ekosistem ini, karena kemungkinan pengelolaan yang tepat untuk mendukung keanekaragaman biologis melibatkan langkah-langkah konservasi yang mempertahankan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan ekosistem estuaria. Kedua, estuaria kaya akan detritus, aksi gelombang dan arus kecil, suhu berfluktuatif, dan kebutuhan O2 yang tinggi. Estuaria sebagai lingkungan peralihan antara air tawar dan air laut menonjol dengan karakteristik khusus. Kekayaan akan detritus, pengaruh aksi gelombang dan arus kecil, fluktuasi suhu, dan kebutuhan oksigen yang tinggi merupakan elemen-elemen utama yang membentuk dinamika ekosistem estuaria. Ketersediaan detritus mendukung keanekaragaman biologis dan produktivitas tinggi, sementara pergerakan air yang dipengaruhi oleh gelombang dan arus menciptakan mikrohabitat yang beragam. Fluktuasi suhu, baik harian maupun musiman, menciptakan tantangan adaptasi bagi organisme yang mendiami estuaria. Keberagaman kondisi ini memberikan ruang bagi berbagai spesies untuk berkembang biak dan hidup secara berdampingan. Tingginya kebutuhan oksigen di estuaria menggambarkan pentingnya pemeliharaan kualitas air untuk mendukung kehidupan laut dan air tawar. Keseluruhan, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik estuaria sangat penting dalam upaya pelestarian dan manajemen ekosistem ini, guna memastikan kelangsungan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang ketiga, estuaria memiliki substrat yang tergantung pada pola sirkulasi air, topografi, dan sedimen yang ada. Substrat di estuaria merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pola sirkulasi air, topografi sedimen, dan faktor lainnya. Jenis dan distribusi substrat sangat bervariasi di berbagai bagian estuaria, menciptakan mikrohabitat yang unik dan mendukung kehidupan laut yang beragam. Pasang surut arus sungai dan kecepatan aliran air turut mempengaruhi kondisi substrat, dengan pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan karakteristik habitat di sepanjang estuaria.
Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika substrat di Estuaria sangat penting dalam manajemen ekosistem dan konservasi. Hal ini membantu dalam merancang strategi perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, dan mitigasi dampak negatif dari aktivitas manusia. Melalui pemantauan dan analisis yang terus-menerus, kita dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem estuaria yang memiliki peran kritis dalam mendukung kehidupan laut dan menyediakan layanan ekosistem yang penting bagi manusia. Dan yang terakhir, miskin dalam jumlah spesies fauna, estuaria juga miskin akan flora. Secara keseluruhan, estuaria tidak dapat dianggap sebagai lingkungan yang miskin dalam jumlah spesies flora maupun fauna. Sebaliknya, estuaria menonjol sebagai ekosistem yang sangat produktif dan memiliki keanekaragaman biologis yang tinggi. Kehadiran berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, burung, dan flora seperti mangrove serta rumput laut menciptakan lingkungan yang kompleks dan mendukung siklus hidup yang kaya. Estuaria sebagai zona antara air tawar dan air laut memberikan layanan ekosistem yang penting, termasuk sebagai tempat berkembang biak bagi banyak organisme laut, penyedia nutrien, dan pengendali erosi pantai. Walaupun estuaria mungkin menghadapi tantangan dan ancaman dari aktivitas manusia, pemahaman dan konservasi terhadap ekosistem ini menjadi kunci dalam memastikan kelangsungan hidup dan fungsi ekologisnya. Upaya pelestarian dan pengelolaan estuaria perlu diperkuat untuk melindungi keanekaragaman biologisnya yang berharga dan menjaga manfaat ekosistem yang diberikannya kepada manusia dan jenis-jenis yang ada di estuaria. Berdasarkan geomorfologis. Geomorfologi sendiri adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Istilah geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang dimana geo berarti bumi dan morfe berarti bentuk. Oleh karena itu, geomorfologi fokus pada pemahaman tentang bagaimana bentuk-bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, sungai, dan daratan terbentuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses-proses tersebut. Yang pertama, estuaria daratan merupakan pesisir paling umum dijumpai, di mana pembentukannya terjadi akibat penaikan permukaan air laut yang mengenangi sungai di bagian pantai yang dilandai. Kedua, estuaria pembentukan penghalang terbagi menjadi dua, yang A, laguna atau gobe atau teluk semi tertutup, terbentuk oleh adanya benting pasir sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan laut. B, delta, terbentuk oleh endapan sedimen yang berasal dari lahan atau di mulut sungai. 3. Fjord, estuaria yang dalam, terbentuk oleh aktivitas glaser yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. Dapat dilihat pada gambar di atas, yang merupakan aktivitas glasier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. Yang keempat, estuaria tektonik, merupakan terbentuk akibat aktivitas tektonik atau gempa bumi atau letusan gunung berapi yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah kemudian digenangi air laut. Tipe estuaria berdasarkan pola sirkulasi air. Pertama, estuaria berstratifikasi sempurna atau nyata, dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dengan air laut. Berstratifikasi sempurna terjadi ketika lapisan air benar-benar terpisah dengan batas yang jelas, yang dapat disebabkan oleh perbedaan suhu, salinitas, dan kepadatan. Sementara itu, berstratifikasi nyata melibatkan perbedaan sifat fisik, kimia, dan alam dalam air di berbagai lapisan. Tetapi
tanpa batas yang tegas antara lapisan-lapisan tersebut. Estuaria cenderung menunjukkan sifat berstratifikasi yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk cuaca, pasang surut, dan aktivitas manusia. Variabilitas ini membuat estuaria menjadi lingkungan yang sangat dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang terus-menerus. Kedua, estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial. Maksudnya parsial, paling umum dijumpai air tawar dari air sungai seimbang dengan air laut yang masuk melalui pasang. Dalam konteks stratifikasi estuaria dapat disimpulkan bahwa estuaria cenderung mengalami stratifikasi sebagian atau parsial. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sifat fisik dan kimia air di berbagai lapisan, stratifikasi tersebut tidak selalu bersifat mutlak atau sepenuhnya terpisah. Variabilitas lingkungan seperti perubahan cuaca, pasang surut, dan faktor manusia dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi stratifikasi estuaria sepanjang waktu. Dengan demikian, istilah sebagian atau parsial merujuk pada fakta bahwa batas antara lapisan-lapisan air dalam estuaria mungkin tidak selalu jelas dan dapat mengalami perubahan dalam tanggapan terhadap dinamika lingkungan. Kesimpulan ini menyoroti sifat dinamis dan kompleks dari stratifikasi estuaria yang memungkinkan perubahan dalam respon terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Yang ketiga, estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal. Arus pasang surut dominan dan kuat sehingga air estuaria tercampur sempurna dan tidak terdapat stratifikasi. Estuaria dapat mengalami dua kondisi utama, yaitu campuran sempurna atau homogen vertikal yang menunjukkan bahwa air di dalam estuaria bercampur dengan baik secara vertikal tanpa adanya stratifikasi yang jelas antar lapisan air. Faktor-faktor seperti pasang surut, aliran air yang dinamis, dan pengaruh angin dapat berkontribusi pada campuran sempurna ini. Meskipun kondisi homogen vertikal dapat terjadi, perubahan cuaca, pasang surut, dan masukan air sungai masih dapat memberikan variasi dan dinamika terhadap lingkungan estuaria. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang kompleksitas dan responsivitas estuaria terhadap perubahan lingkungan. Jenis-jenis sumber daya lain yang ada di estuaria. Pertama, kepiting. Kepiting adalah salah satu jenis sumber daya penting yang dapat ditemui di estuaria. Estuaria menyediakan habitat yang ideal bagi kepiting karena berbagai alasan, termasuk campuran air tawar dan air laut serta berbagai tipe substrat yang di sepanjang pantai. Beberapa jenis kepiting yang sering ditemui di estuaria antara lain kepiting air tawar, kepiting air asin, kepiting setu atau mangrove, dan kepiting pembuat lubang. Kedua, kerang. Kerang adalah jenis sumber daya penting lainnya yang dapat ditemui di estuaria. Estuaria menyediakan lingkungan yang ideal bagi spesies kerang karena kombinasi air tawar dan air laut, serta substrat yang beragam di sepanjang pantai. Beberapa jenis kerang yang umumnya ditemui di estuaria meliputi kerang air asin, kerang hidup di dasar, kerang mangrove, dan kerang pasang surut. Sumber daya kerang di estuaria memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang penting. Secara ekonomis, kerang sering diambil sebagai hasil tangkapan dan digunakan sebagai bahan pangan manusia. Secara ekologis, kerang dapat berperan dalam membersihkan air dari partikel-partikel kecil dan menjadi bagian dari rantai makanan.
mendukung keberlanjutan ekosistem estuaria. Ketiga, ikan. Ikan merupakan salah satu jenis sumber daya utama yang dapat ditemukan di estuaria. Estuaria menyediakan habitat yang sangat penting bagi berbagai spesies ikan, dan keberagaman kondisi lingkungan di estuaria mendukung siklus hidup banyak jenis ikan. Sumber daya ikan di estuaria tidak hanya memberikan manfaat bagi industri perikanan, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya ikan di estuaria tetap berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dan yang keempat, berbagai jenis cacing berproduksi dan saling terkait melalui suatu rantai dan jaringan makanan yang kompleks. Interaksi biofisik dalam ekosistem estuaria. Pertama, interaksi dengan tumbuhan berbunga. Akumulasi sedimen dari darat atau sungai dan laut mengharuskan toleransi tumbuhan berbunga terhadap kondisi aerobik dan salinitas laut atau mangrove dan lamun. Kedua, interaksi dengan rumput laut. Rumput laut tidak memiliki akar, sehingga keberadaannya di estuaria sangat terbatas karena tidak terdapat substrat yang keras untuk menempel. Ketiga, interaksi dengan zooplankton. Produksi fitoplankton yang tinggi memicu produksi zooplankton yang tinggi pula, sehingga fito dan zooplankton berperan penting dalam mempertahankan produktivitas estuaria yang tinggi. Keempat, interaksi dengan fitoplankton. Pengayaan lapisan permukaan air laut, maksudnya air, oleh penaikan massa air bernutrien memicu pertumbuhan dan produksi fitoplankton. Yang terakhir, interaksi dengan nekton. Produktivitas estuaria yang tinggi sangat mendukung populasi konsumer nektonik yang tinggi, di samping kondisi fisik kimia estuaria yang bervariasi besar atau salinitas, sehingga hanya sejumlah kecil jenis nekton yang dapat beradaptasi. Aquatik tipe ekoton atau peralihan, baik bersifat euryhalin, eukaryotik atau kebiasaan makanan, ataupun eutenik. Kedua, kebiasaan makan sebagai sumber penyedia nutrien alkaline bagi sejumlah biota aquatik yang disebutkan lewat campuran dan sirkulasi aquascape. Ketiga, sebagai tempat berlindung, memijah dan membesarkan anak serta mencari makan berbagai spesies ikan atau udang. Manfaat estuaria. Yang pertama ada sebagai tempat pemukiman. Estuaria memiliki beberapa manfaat sebagai tempat pemukiman, antara lain: 1. Sumber pangan. Estuaria seringkali menjadi tempat yang kaya akan sumber pangan seperti ikan, udang, dan kerang. Kedua, transportasi. Lokasinya yang berdekatan dengan laut membuat estuaria dapat menjadi titik strategis untuk aktivitas perdagangan dan transportasi. Kedua, manfaat estuaria sebagai tempat penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Estuaria memiliki manfaat signifikan sebagai tempat penangkapan dan pembudidayaan ikan. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, lingkungan yang kaya nutrien. Air tawar dan sungai membawa nutrien ke estuaria, menciptakan lingkungan yang subur. Nutrien ini mendukung pertumbuhan plankton dan fitoplankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Kedua, tempat berkembangnya berbagai jenis ikan. Estuaria menyediakan habitat yang penting bagi ikan yang bergantung pada transisi antara air tawar dan air asin selama siklus hidup mereka. Ketiga, pembudidayaan ikan. Estuaria sering digunakan sebagai tempat pembudidayaan ikan komersial, terutama untuk spesies-spesies yang memiliki fase hidup yang berkaitan dengan lingkungan estuaria. Manfaat estuaria sebagai jalur transportasi. Pertama, akses ke pelabuhan. Estuaria sering kali menjadi akses alami ke pelabuhan dan lepas pantai. Kedalaman air di estuaria memudahkan kapal-kapal untuk berlayar dari pelabuhan, memfasilitasi perdagangan dan transportasi barang. Kedua, penghematan biaya transportasi. Penggunaan estuaria sebagai jalur transportasi dapat mengurangi biaya transportasi karena mengurangi jarak perjalanan darat. Manfaat estuaria sebagai kawasan pelabuhan dan industri. Pertama, estuaria seringkali memiliki kedalaman yang memadai untuk kapal-kapal besar, memudahkan aktivitas pelabuhan dan pengiriman barang. Selain itu, lingkungan estuaria juga dapat menyediakan akses mudah ke laut dan sungai, memungkinkan konektivitas transportasi yang baik. Kedua, estuaria sering menjadi tempat pertemuan air tawar dan air laut, menciptakan kondisi lingkungan yang cocok untuk pelabuhan. Ketiga, keberadaan estuaria mendukung kegiatan industri seperti pengolahan dan produksi karena menyediakan akses air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan produksi dan transportasi. Permasalahan akibat ulah manusia di estuaria. Yang pertama, pencemaran sampah. Pencemaran sampah di estuaria merupakan permasalahan serius yang banyak diakibatkan oleh manusia. Beberapa dampak negatifnya meliputi: 1. Kerusakan ekosistem. Sampah plastik dan limbah lainnya dapat merusak ekosistem estuaria, mengganggu kehidupan tumbuhan dan hewan air. Ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan ketidakseimbangan ekosistem. Kedua, ancaman terhadap satwa liar. Satwa liar seperti burung, ikan, dan mamalia yang hidup di estuaria dapat terkena dampak negatif akibat mengkonsumsi atau terperangkap dalam sampah plastik. Ketiga, dampak pada sektor pariwisata. Estuaria yang tercemar dapat mengurangi daya tarik wisata, mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan, dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Permasalahan akibat ulah manusia di estuaria mengenai penebangan mangrove. Penebangan mangrove oleh manusia di estuaria menyebabkan berbagai permasalahan serius. Beberapa dampak negatifnya. Pertama, hilangnya habitat alam. Penebangan mangrove mengakibatkan hilangnya habitat alam yang penting bagi berbagai spesies fauna seperti ikan, burung, dan invertebrata. Mangrove berperan sebagai tempat berkembang biak dan tempat berlindung. Kedua, kerusakan ekosistem estuaria. Mangrove berperan sebagai pelindung alami estuaria dari erosi dan badai. Penebangan menyebabkan kerusakan ekosistem estuaria dan meningkatkan risiko abrasi pantai serta dampak negatif akibat badai. Selanjutnya, permasalahan akibat ulah manusia di estuaria mengenai pencemaran limbah pabrik. Pencemaran limbah pabrik di estuaria dapat menimbulkan sejumlah permasalahan yang serius. Yang pertama, ada kerusakan kualitas air. Limbah pabrik dapat mencemari air
estuaria dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan zat-zat kimia toksik. Hal ini mengancam kualitas air dan memengaruhi organisme hidup di dalamnya. Kedua, ancaman terhadap kesehatan manusia. Pencemaran limbah pabrik dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama jika air estuaria digunakan sebagai sumber air untuk konsumsi atau kegiatan lainnya. Zat kimia berbahaya dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius. Ketiga, kerusakan ekosistem dan kehilangan habitat. Limbah pabrik dapat merusak ekosistem estuaria dan mengakibatkan kehilangan habitat bagi berbagai spesies, termasuk ikan, burung, dan organisme lainnya. Solusi atas permasalahan yang ada. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai maupun sembarangan. Untuk mengatasi hilangnya habitat alam di estuaria, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemulihan lahan basah, penanaman mangrove, kebijakan perlindungan lingkungan, pendidikan masyarakat, pemantauan dan penelitian berkelanjutan, kolaborasi stakeholder, serta penataan ruang yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian estuaria sebagai habitat alam yang krusial untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Solusi atas penebangan pohon mangrove. Dalam menghadapi dampak penambangan mangrove terhadap hilangnya habitat alam dan kerusakan ekosistem estuaria, solusi-solusi yang diterapkan harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Reboisasi mangrove menjadi langkah krusial untuk memulihkan ekosistem yang terpengaruh. Sementara, edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi fondasi yang penting dalam memastikan pemahaman akan pentingnya mangrove untuk keseimbangan ekosistem pesisir. Pengelolaan berkelanjutan dapat regulasi yang ketat diperlukan agar penebangan mangrove dapat dilakukan secara bijaksana sambil menyediakan alternatif ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada keberadaan mangrove. Pentingnya konservasi mangrove dan estuaria juga memerlukan pembentukan kawasan lindung yang dilindungi secara hukum, didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kerjasama internasional dan regional menjadi elemen kunci dalam melindungi ekosistem ini lintas batas. Dengan pertukaran pengetahuan dan sumber daya untuk mendukung proyek-proyek konservasi dan rehabilitasi. Melalui implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara manusia dan keberlanjutan ekosistem mangrove, menjaga keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan komunitas setempat. Solusi atas permasalahan pencemaran limbah pabrik. Tiap industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah. Dalam menanggulangi dampak pencemaran limbah pabrik di estuaria, diperlukan pendekatan yang terordinasi dan komprehensif. Langkah-langkah seperti pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, penerapan peraturan yang ketat, keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, rehabilitasi ekosistem, pemantauan lingkungan yang canggih, inovasi teknologi, kerjasama antar sektor, dan pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci dalam menjaga kualitas air, melindungi kesehatan manusia, dan merestorasi ekosistem yang terdampak. Kesadaran dan komitmen dari pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi poin krusial dalam mencapai tujuan ini. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan estuaria yang berkelanjutan,
minimalkan ancaman terhadap kesehatan manusia, dan mendukung keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh. Teknologi dalam bidang teknik sipil yang dapat diaplikasikan ke permasalahan lingkungan di ekosistem estuaria. Ada beberapa teknologi dalam bidang teknik sipil yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di ekosistem estuaria. Yang pertama, revitalisasi mangrove. Penggunaan teknologi konstruksi seperti bangunan penahan ombak atau breakwaters yang dibuat dengan memanfaatkan batu dan dalam rangka revitalisasi mangrove. Langkah-langkah yang holistik dan berkelanjutan harus diambil untuk memulihkan dan membangun kembali ekosistem mangrove yang terdegradasi. Identifikasi area prioritas tanaman kembali mangrove dan pelestarian habitat menjadi inti dari upaya ini. Sementara, keterlibatan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian alternatif memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang. Pengelolaan air, sedimen, serta pengawasan dan penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan upaya revitalisasi ini. Sementara, kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Melalui pemantauan dan evaluasi keberlanjutan, dapat diukur keberhasilan program revitalisasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan revitalisasi mangrove tidak hanya memulihkan ekosistem yang berdampak, tetapi juga memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial berkelanjutan bagi komunitas lokal dan lingkungan secara luas. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mangrove sebagai penyangga ekosistem pesisir perlu terus ditingkatkan, sehingga upaya revitalisasi dapat menjadi langkah nyata dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan keseimbangan ekologis di wilayah pesisir. Kedua, desalinasi air laut. Teknologi desalinasi air laut dapat digunakan untuk menghasilkan air tawar dari air laut yang dapat digunakan dalam pemeliharaan ekosistem estuaria. Hal ini dapat membantu mengatasi masalah kekurangan air laut, maksudnya air tawar di wilayah estuaria. Kelebihan desalinasi air laut termasuk dapat menyediakan sumber air tawar di daerah yang kekurangan air. Namun, ada beberapa tantangan dan keterbatasan. Beberapa di antaranya melibatkan biaya operasional yang tinggi, konsumsi energi yang besar atau terutama pada metode distilasi, dan dampak lingkungan dari pembuangan limbah garam. Perkembangan teknologi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi tantangan dalam proses desalinasi air laut. Ketiga, sistem pengelolaan air. Penggunaan teknologi otomatisasi dan sensor untuk mengelola aliran air dan kualitas air di ekosistem estuaria dapat membantu memantau dan mengoptimalkan lingkungan perairan serta mencegah pencemaran. Sistem pengelolaan air yang efektif memerlukan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, perubahan populasi, dan peningkatan tuntutan akan air. Perbaikan terus-menerus dalam sistem pengelolaan air diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan air yang memadai bagi semua pemangku kepentingan. 4. Bioremediasi. Teknologi bioremediasi menggunakan mikroorganisme atau tumbuhan tertentu untuk membersihkan air dari polutan dan limbah organik. Hal ini dapat diterapkan dalam estuaria untuk mengurangi pencemaran air dan memulihkan ekosistem. Meskipun memiliki potensi yang besar,
tidak selalu dapat mengatasi semua jenis kontaminasi atau dalam semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tertentu seperti tingkat keasaman tanah atau ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi efektivitas bioremediasi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan penelitian yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kemampuan bioremediasi dalam mengatasi tantangan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, teknik erosi pantai. Teknologi seperti pantai buatan, pemasangan batu penahan ombak, dan reklamasi pantai dapat digunakan untuk mengatasi erosi pantai di wilayah estuaria, yang dapat membantu melindungi lingkungan dan infrastruktur sekitarnya. Penting untuk memilih teknik erosi pantai yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap lokasi, dan seringkali pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan memberikan hasil yang lebih baik dalam mengelola erosi pantai. Dengan mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan setiap lokasi, pengelolaan erosi pantai yang berhasil memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengintegrasikan teknik struktur, alamiah, dan teknologi terkini. Kesimpulannya, menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan wilayah pesisir memerlukan tindakan proaktif dan kolaboratif guna melindungi keanekaragaman hayati, minimalkan dampak erosi, dan menjaga fungsi penting dari lingkungan pesisir kita.